virus COVID-19 di seluruh dunia ya. Nah, ada salah satu cerita yang bukti dan nyata. Salah satu keluarga penghuni rumahnya sebanyak 7 orang kemudian cek ke salah satu klinik, semuanya 7 orangnya pada hari yang sama, kemudian pada tanggal yang sama ngantri diperiksa, di swab pada tanggal 15 Juni 2021. Nah, hasilnya dari 7 orang tersebut ada yang 1 orang terselamatkan, yaitu hasilnya negatif, sedangkan yang 6 orang hasilnya adalah positif, dan namanya ini adalah Mr. Adi ya namanya. Kemudian setelah itu kembali ke rumah, dalam satu rumah dia tinggal. Nah, setelah 2 hari kemudian Mr. Adi ini dicek lagi, dibawa lagi ke klinik tersebut, kemudian hasilnya negatif juga pada tanggal 17. Nah, kalau tadi diperiksa pertama adalah disebutnya pada tanggal 15 Juni 2021. Setelah 2 hari diperiksa lagi tanggal 17 Juni 2021, hasilnya tetap negatif. Kemudian kembali lagi ke rumah. Orang yang tinggal satu rumah, terutama dokter ya, bertanya, nah, apa sih kok ini bisa tidak tertularkan dengan virus COVID-19? Resepnya itu apa? Suka makan apa? Nah, Mr. Adi ini cerita suka meminum, mengkonsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat berjumpa kembali dalam acara di Ruang Kesehatan. Hidup kita harus tetap semangat, sehat, lahir dan batin. Dan sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya, jangan lupa lonceng dan subscribe-nya dipijit supaya bisa mengikuti program selanjutnya. Mudah-mudahan sahabat yang baik hati tidak kekurangan satu apapun dan tetap ada dalam kesehatan. Pada detik ini, menit dan jam ini akan mencoba membahas tentang resep tradisional racikan yang boleh dikatakan sangat penting sekali, yaitu untuk mengobati berbagai macam penyakit, terutama menetralisir racun dalam tubuh kita. Karena kalau ada racun di dalam tubuh kita, apalagi sudah melalui ke dalam organ tubuh yang sangat penting di dalam tubuh kita, itu sangat berbahaya. Contoh seperti nikotin, racun dari rokok,
kopiin dari kopi, kemudian misalkan ada satu peminum berat dari minuman keras, dari narkoba dan lain sebagainya, kemudian terlalu banyak makan obat kimia pun sama akan terkena keracunan dalam tubuh yang bisa membahayakan ke dalam kehidupan organ tubuh kita masing-masing. Kita di sini ada satu media inti, ini adalah satu buah kelapa muda, dawegan ya. Maaf sahabat, kita harus steril dulu tangannya ya, supaya tetap sehat. Pertama kita cuci dulu tangannya, kemudian dikasih garam, air hangat, lalu lebih utama lagi memakai sarung tangan. Nah, kelapa ini setelah diambil kemudian dikupas. Kalau tidak dikupas bawahnya, bisa ditaruh di dalam mangkok. Nah, ini kelapa muda bukan kelapa tua, supaya membantu netralisir ke dalam tubuh kita. Ini media yang pertama. Media yang kedua adalah garam. Garam di sini harus diberikan garam beriodium, yaitu garam meja ya, sebanyak 1 sendok teh. Kemudian ada jeruk nipis 1 buah, udah dipotong, tinggal dimasukin ke dalam dawegan atau kelapa muda. Ini di sini ada madu. Madunya madu asli ya. Nah, sebanyak 2 sendok nanti dimasukkan ke dalam dawegan. Nah, kenapa tidak ditaruh di dalam gelas atau di dalam mangkok menguceknya? Karena ini supaya lebih bersih lagi. Di dalam kelapa ini kan belum terkena kotoran ya. Ini masih bagus, masih utuh, masih bersih, masih steril. Jadi nanti hasilnya itu akan berbeda ya. Nah, sahabat, pertama kita masukkan garam sebanyak 1 sendok teh ya. Kemudian kita kucek. Cara menguceknya ke sebelah kanan, jangan dibolak-balik ya. Nah, setelah dikucek, diamkan sebentar. Kita angkat dulu. Lalu kupas belahan jeruk nipis, kita masukkan airnya ke dalam. Kita peras langsung ke dalam ya. Sebanyak 1 buah. Dan ini jangan sampai masuk bijinya. Bijinya dibuang dulu seperti ini ya. Nah, lihat. Kemudian 1 lagi kita masukkan. Kita peras lagi. Nah, lalu kita kucek lagi. Nah, kita angkat lagi sendoknya. Lalu kita
tumpahkan ke dalam sendok madu. Pelan-pelan supaya tidak tumpah. Kemudian ambil lagi. Kenapa dengan sendok yang panjang? Supaya sampai ke bawah. Kita kocak lagi ke sebelah kanan. Nah, ini dilihat begini. Berarti sudah menyatu ya. Tuh, lihat. Sudah menyatu antara air kelapa, garam, jeruk, dan madu. Tunggu sebentar. Lalu kita minum. Caranya begini. Dimasukkan ke dalam mulut. Tidak boleh ditumpahkan ke dalam gelas atau ke dalam mangkok. Untuk penjagaan, perawatan ini bisa seminggu sekali secara rutin mengkonsumsi air kelapa. Air kelapa muda. Kemudian untuk pengobatan bisa dilaksanakan atau dikonsumsi setiap hari ya. Ini untuk berbagai macam penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Mudah-mudahan dengan adanya kelapa muda ini bisa dengan izin Allah menyembuhkan berbagai penyakit. Terutama sekali sekarang kita lagi diuji dengan wabah maraknya virus COVID-19 di seluruh dunia ya. Nah, ada salah satu cerita yang bukti dan nyata. Salah satu keluarga, penghuni rumahnya sebanyak 7 orang, kemudian cek ke salah satu klinik, semuanya 7 orangnya pada hari yang sama, kemudian pada tanggal yang sama, ngantri, diperiksa, di swab pada tanggal 15 Juni 2021. Nah, hasilnya dari 7 orang tersebut ada yang 1 orang terselamatkan, yaitu hasilnya negatif. Sedangkan yang 6 orang hasilnya adalah positif. Dan namanya ini adalah Mr. Adi ya namanya. Kemudian setelah itu kembali ke rumah, dalam satu rumah dia tinggal. Nah, setelah 2 hari kemudian Mr. Adi ini dicek lagi, dibawa lagi ke klinik tersebut. Kemudian hasilnya negatif juga pada tanggal 17. Nah, kalau tadi diperiksa pertama adalah di swabnya pada tanggal 15 Juni 2021. Setelah 2 hari diperiksa lagi tanggal 17 Juni 2021. Hasilnya tetap negatif. Kemudian kembali lagi ke rumah. Orang yang tinggal satu rumah, terutama dokter ya, bertanya, nah, apa sih
kok ini bisa tidak tertularkan dengan virus COVID-19? Resepnya itu apa? Suka makan apa? Nah, Mr. Adi ini cerita suka mengkonsumsi air kelapa muda yang dicampur dengan garam, kemudian jeruk nipis dan madu. Itu salah satu keunggulan dan rahasia dari air kelapa ini, bisa menjaga dari berbagai penyakit, terutama sekarang ini kan aneh ya, lagi mewabahnya virus. Bisa seperti ini, dibuktikan tinggal satu rumah, kemudian dicek bisa negatif. Nah, ini kan di sini kan ada apa? Ada pemeriksaan virus itu macam-macam ya, ada swab antigen di sini, kemudian ada lagi yang lainnya ya, pemeriksaan swab COVID-19 ini ya. Nah, sahabat, Mas Adi ini merasa gembira dan girang. Untung katanya saya ini ada syariat menjaga dengan mengkonsumsi air kelapa seminggu sekali. Nah, dia sendiri, Mr. Adi ini merasa heran. Oh, iya ya, manfaat dari air kelapa ini bisa menjaga dari semua atau dari berbagai penyakit, terutama virus COVID-19. Nah, sahabat, kita tidak ada salahnya dengan racikan yang sangat murah dan mudah didapat. Ini bisa dibeli di pasar, harganya juga murah, tidak sampai 100.000. Garam juga murah, jeruk nipis murah, kemudian ini madu juga murah. Ini sangat sederhana, hanya keuletan kita dan perhatian kita kepada tubuh kita, bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan supaya tetap sehat dan bisa eksis di setiap kegiatan aktivitas tiap hari. Jangan lupa juga sahabat mengkonsumsi vitamin dengan cukup ya, supaya kita tetap sehat, terutama vitamin inti seperti adanya di dalam sayuran, buah-buahan ya, setiap hari gitu. Kemudian kita jangan lupa juga kita harus mengikuti anjuran pemerintah, harus melaksanakan 5M ya, yaitu memakai masker ya, seperti ini, menutupi seluruh bagian hidung hingga sampai ke dagu ya. Kemudian mencuci tangan ya, dan cara mencuci tangan juga harus kita tepat dengan seperti ini. Kemudian kita diputar begini, kemudian kita begini ya, cara mencuci tangan itu. Jangan salah, jangan asal saja mencuci tangan yang tepat ya. Kemudian juga kita harus menggunakan sabun atau antiseptik ya. Kalau di pasar-pasar, di toko-toko, di apotek, di toko obat sudah disediakan, kita beli dengan harga yang sangat murah. Selama kita mencuci tangan dan memakai antiseptik itu 20 menit ya. Kemudian menjaga jarak, kita itu harus 2 meter, menjauhi kerumunan. Nah, kemudian kita
menjauhi tempat-tempat ramai ya, fasilitas, mobilitas dan interaksi sosial itu dijaga. Seperti itu supaya kita tetap sehat dan tetap eksis ya, supaya kita bisa menjaga kesehatan lebih lebih utama di dalam pergaulan hidup ya, karena biar bagaimanapun kita harus mengikuti, mentaati peraturan pemerintah, karena kita bernaung di bawah pemerintah, seperti itu. Jadi kita itu harus tetap sehat. Badan kita, tubuh kita, kemudian rumah kita, lingkungan kita harus tetap dijaga, dan hidup sehat itu lebih indah, lebih baik, lebih berharga, lebih apalagi? Lebih segar, dan kita melaksanakan aktivitas sehari-hari bisa dengan maksimal. Nah, seperti itu sahabat yang baik hati, mudah-mudahan dengan adanya racikan tradisional ini bermanfaat bagi semua yang melihat dan mendengar. Mudah-mudahan, terutama ini sudah bukti dan nyata ada kasus seperti ini, akhirnya bisa terselamatkan. Dan kemarin juga dari satu keluarga yang 7 orang ini, 1 orang dicoba dengan meminum ini, sampai hari tadi alhamdulillah ada kemajuan sehat dari terkena virus COVID-19. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi semuanya. Sekian, dan jangan lupa subscribe dan loncengnya supaya bisa mengikuti program selanjutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.